lihat kamera. Rizky. Hampir lulus. Ayo foto bareng. Boleh. Tuan Muda Gunawan, si pecundang Rizky itu berani dekat dengan bunga kampus Maya. Gimana kalau aku suruh orang menghajarnya? Teman-teman, hari ini kita akan lulus dan berpisah. Sebagai kenangan persahabatan kita di kampus, aku putuskan malam ini mengajak kalian ke Hotel Nirwana untuk makan enak. Gimana? Wah, mantap, mantap. Astaga, Hotel Nirwana. Itu satu-satunya hotel 6 bintang di Kota Jaya. Makan sembarangan saja bisa puluhan juta. Tuan Muda Gunawan, Anda sangat dermawan. Hanya Tuan Muda Gunawan, orang yang sehebat ini, yang bisa membawa kita seperti ini. Tak seperti orang lain, buat apa nilainya bagus? Makan di kantin saja sok hemat. Rizky, gimana kalau kamu ikut kami? Lagi pula, seumur hidupmu tak pernah ke tempat mewah begini. Tenang saja, aku yang bayar semuanya. Tak perlu bayar. Rizky, ayo ikut bareng. Aku masih banyak yang mau ku bilang. Maya sangat menantikannya. Aku tak boleh mengecewakannya. Mungkin setelah hari ini, kita akan hidup di dunia yang berbeda. Ya, aku ke asrama dulu untuk bersiap. Nanti aku ke sana. Oke. Semoga hadiah wisudaku ini Maya suka. Lihat itu orangnya. Merebut wanita Tuan Muda Gunawan. Nanti cari tempat sepi, hajar sampai mati. Tenang bro, kami ahli menghajar orang. Pemilik sistem terdeteksi. Sistem sign-in resmi terikat. Sistem sign-in. Apa aku halusinasi? Siapa yang memukulku tadi? Maya, siapa sih si Rizky ini? Kita semua kan sudah datang. Dia saja yang sok istimewa. Rizky itu cuma ada sedikit halangan. Kita tunggu dia saja. Siapa tahu dia sama sekali tak sudi makan dengan teman-teman kita. Kenapa dia bisa begini? Menurutku, dia tak sebanding dengan jari Tuan Muda Gunawan. Kenapa kita harus tunggu dia di sini? Lihat, Rizky datang. Rizky, kamu kenapa? Aku tak apa, Maya. Rizky, kok baru datang? Kukira kamu tak mau makan dengan teman-teman kita. Sengaja tak datang. Maaf ya semuanya. Tadi aku tak sengaja jatuh, jadi telat. Rizky, kamu tak apa? Mau ku bawa ke rumah sakit? Maya, aku tak apa. Maya itu gadis yang baik. Entah kelak siapa yang beruntung bisa bersamanya seumur hidup. Sayang, aku tak pantas. Harta keluarga Gunawan miliaran rupiah. Kenapa kamu menolak Aditya? Ayah, aku sudah punya orang yang disukai. Maksudmu, jangan-jangan Rizky, si pemuda miskin itu. Maya, kalian orang dari dunia berbeda. Kalau mau bersamanya, kecuali aku mati. Pemilik sistem terdeteksi tiba di lokasi baru, Hotel Nirwana. Mulai sign in. Apa otakku rusak karena dipukul? Kenapa suara ini muncul lagi? Pemilik sistem, mau sign in? Aduh, sign in. Selamat, sign in berhasil. Dapat semua saham Hotel Nirwana. Hah? Semua saham Hotel Nirwana? Apa ini benar? Hotel termewah di kota ini sekarang jadi milikku. Aku tak bermimpi kan? Kenapa Rizky? Kayak orang kampungan. Rizky, ada yang sakit? Oh, kepalaku masih agak sakit.
Dia kan cuma si miskin. Kalau bukan Tuan Muda Gunawan yang traktir, mungkin seumur hidupnya tak akan berhak ke tempat begini. Wajar saja dia kaget. Tapi Rizky, nanti pas masuk, jangan asal pegang-pegang, bikin malu. Kalian keterlaluan. Memangnya kenapa kalau Rizky nggak punya uang? Dia rajin dan hebat. Nanti pasti punya masa depan cerah. Kenapa kalian merendahkannya? Di zaman sekarang, ngapain usaha? Harus punya kekuatan, harus punya koneksi. Kalau nggak usaha sekeras apapun, cuma jadi kuli. Mana sebanding dengan Tuan Muda Gunawan kita? Bunga kampus Maya, hanya Tuan Muda Gunawan kita, pria seperti dia yang pantas untukmu. Aku cuma sedikit lebih hebat dari kalian semua. Tapi, kalau Maya mau bersamaku, aku pasti buatmu jadi wanita paling bahagia di dunia. Astaga, wah, Tuan Muda Gunawan nembak lagi. Romantis banget. Maya, cepat setuju sama Tuan Muda Gunawan. Aditya Gunawan, aku udah bilang berkali-kali. Aku nggak suka tipe cowok kayak kamu. Lagian, hari ini kan reuni teman kan? Kalau kamu ngomong ngawur lagi, aku pergi aja deh. Maya, aku salah bicara. Kalian pasti lapar kan? Ayo, kita naik ke atas makan. Ayo, masuk teman-teman. Bagus banget. Bagus banget. Kalian pasti lapar kan? Kita naik ke atas makan. Ayo. Ayo, Rizky. Oh, oke. Astaga, ini ruang VIP Nirwana kan? Wah, mewah banget. Tentu saja, cuma ini, minimal konsumsi ruang ini 100.000 yuan. Selain Tuan Muda Gunawan, siapa yang mampu? 100.000 yuan? Setahun aku nggak bisa dapat 100.000 yuan. Tuan Muda Gunawan, kamu hebat banget. Ngabisin uang buat teman-teman wajar saja. Semua cepat duduk, siap makan. Ya? Oke. Rizky, ku dengar kamu kayaknya kerja di Sunrise Finansial kan? Sunrise Finansial? Ya, aku magang di Sunrise Finansial. Masa sih? Sunrise Finansial? Itu kan di Kota Jaya perusahaan keuangan terbaik. Ya, bisa masuk Sunrise Finansial. Walau cuma magang, setelah lulus, pasti banyak perusahaan besar yang merekrut. Kamu hebat, Rizky. Cuma magang, belum tentu bisa diterima. Ngapain pamer? Tuan Muda Gunawan sehebat ini, kerjanya pasti lebih bagus dari Rizky kan? Lumayan lah. Sunrise Finansial itu cuma salah satu bisnis keluargaku. Ayahku mau jadikanku presiden buat cari pengalaman. Rizky, siapa manajermu? Kalau kau mohon, demi Maya, ku bantu tetap di Sunrise. Astaga, baru lulus jadi presiden di Sunrise Finansial, perusahaan sebaik ini. Rizky, ngapain bengong? Ada kesempatan bagus begini. Cepat mohon pada Tuan Muda Gunawan. Si Aditya ini pasti tak sebaik itu. Pasti mau menertawakan aku. Menurutku dalam berbuat harus realistis. Andalkan koneksi tak akan bertahan lama. Rizky, apa maksudmu? Maya, kau lihat sendiri kan? Aku baik hati memberinya kesempatan, dia malah tak hargai, malah bicara sinis. Menurutku, Rizky tak salah. Lagi pula, dengan kemampuannya, tanpa minta tolong, dia bisa tetap di Sunrise Finansial. Pas masa magang Rizky habis, akan kupecat dia. Kita lihat apa alasannya. Ada orang takdirnya miskin seumur hidup. Kesempatan bagus di depan mata malah disia-siakan. Konyol. Udahlah, udah lama ngobrol, aku lapar. Pelayan, mau pesan?
Teman-teman, hari ini langka. Gimana kalau kita buka 2 botol anggur buat merayakannya? Gimana? Mantap. Anggur merah Hotel Nirwana ini dibawa langsung dari Perancis. Ayo kita pesan 2 gelas. Gimana? Minum... skip aja deh. Kenapa, Rizky? Kan aku yang traktir. Masih khawatir apa? Iya Rizky, hari ini kita baru bisa kumpul. Jangan merusak suasana dong. Aku... Ya sudah, kita minum sekadarnya saja. Tapi tak perlu pesan anggur mahal. Kita patungan aja, asalkan seru saja. Patungan? Sanggup patungan beli anggur apa? Pelayan. Anggur termahal kalian apa? Halo Tuan, anggur termahal kami adalah anggur romantis Nirwana. Harganya 200 juta per botol. 200 juta? Astaga, inilah kelasnya Hotel Nirwana. Anggur sebotol 200 juta. Pesan 2 botol anggur romantis Nirwana. Ini bukan apa-apa. Hotel Nirwana adalah hotel termewah di Kota Jaya. Total asetnya lebih dari 3 triliun. Anggur 200 juta sebotol bukan apa-apa. Kudengar bos Hotel Nirwana adalah pemuda misterius. Tuan Muda Gunawan, Anda tahu dia? Tadi sistem apalah itu bilang aku bos Hotel Nirwana. Apa ini benar? Aku juga nggak tahu. Aku cuma tahu dia bermarga Pratama. Pratama? Masa? Apa ini benar? Rizky, kamu kenapa? Apa kamu gak enak badan? Aduh, Aku nggak apa-apa. Aku cuma kaget. Ternyata bos di sini juga bermarga Pratama. Rizky, cuma marga saja. Ngapain kamu hebat? Jangan-jangan kamu bos Hotel Nirwana? Jangan-jangan kamu bos Hotel Nirwana? Tuan Muda Gunawan, kamu lucu sekali. Siapa yang tak tahu Rizky ini cuma orang miskin? Mana mungkin dia bos Hotel Nirwana? Aditya, jangan keterlaluan. Rizky sama sekali tak bermaksud begitu. Berani dia membelanya. Kalau tak kuhancurkan hari ini, aku bukan Gunawan. Cuma bercanda saja. Rizky, jangan-jangan candaan kecil ini tak bisa kau terima. Hah? Maya, jangan-jangan kamu suka sama Rizky? Kamu membelanya. Astaga, mana pantas dia buatmu? Putri, jangan asal bicara. Aku cuma tak tahan kalian menindas Rizky. Lagi pula, apa salahnya Rizky? Apa Maya benar-benar suka padaku? Tapi aku... Maya, kamu tak apa? Baik. Makasih ya, Rizky. Kayaknya kakiku keseleo. Jangan keras kepala, biar ku gendong. Tak enak kan? Kalau lama hujannya makin deras. Ayo, naiklah. Rizky, makasih ya. Sama-sama. Lain kali kalau hujan, hati-hati jalan. Orang sepertiku, mana pantas buat dia. Rizky, jangan banyak mikir. Mereka cuma asal bicara. Oh, tak apa.
Aku tahu. Rizky, dia kan perempuan, bawa 2 botol anggur. Cepat bantu dia. Oh, Astaga, Pak. Kenapa Anda menabrak saya? Anggur ini senilai 400 juta. tidak kok. Jelas-jelas Anda yang nabrak. Rizky, kamu ini nggak asik. Kami semua lihat, kamu sengaja nabrak dia. Ya, aku juga lihat. Kamu sengaja nabrak dia. Rizky, jangan-jangan kamu lihat cewek ini cantik, sengaja mau cari kesempatan ya? Oh, Rizky, gak nyangka kamu menjijikan banget. Benar, Pak. Teman-teman Anda lihat. Anda yang nabrak saya. Jadi 2 botol anggur ini Anda harus ganti rugi. Gak benar. Tadi Rizky belum benar-benar berdiri. Jelas-jelas kamu yang nabrak dia. Makanya anggurnya jatuh. Uangnya gak harus Rizky yang bayar. Nona, saya tahu Anda mau bantu teman Anda. Tapi jangan fitnah orang. Kenapa saya menabrak bapak ini? Benar, Maya. Kami semua lihat Rizky yang nabrak. Jangan karena Rizky teman kita, lalu biarkan orang tak bersalah yang menanggungnya. Benar kan? Ya, benar. Kenapa? Rizky, padahal sepakat aku yang traktir. Tapi kamu sengaja memecahkannya. Ini masalah yang berbeda. Logikanya, anggur ini harus kamu yang bayar. Sepertinya ini perangkap Aditya yang sengaja dia buat hanya untuk mempermalukanku. Kalau itu ulahku, aku tak akan mengelak. Tapi kalau bukan, jangan harap bisa memfit. Bukannya ada CCTV di sini. Aku minta lihat CCTV untuk cari kebenaran. Tuan, CCTV bukan sembarang orang boleh lihat. Lagi pula, banyak orang yang lihat. Mau ngeles ya? Nih 200 juta, bukan uang kecil. Rizky, kalau kamu bersikeras nggak ngaku, hotel ini bisa lapor polisi, ya kan? Dan kalau polisi datang, bukan cuma bayar ganti rugi. Benar, Tuan, kalau Anda menolak ganti rugi, hotel kami bisa lapor polisi. Kalau sampai ke sana, Anda bukan cuma bayar, tapi juga dipenjara. Rizky, kalau kamu di penjara, hidupmu tamat. Mungkin ijazahmu juga akan disita kampus. Jangan lapor polisi. Cuma 400 juta kan? Biar aku bayar. Maya, nggak apa-apa. Makasih. Tapi hal ini nggak bisa dibiarkan. Lapor polisi saja. Aku tak percaya kalau polisi datang tak bisa beri aku keadilan. Tuan, Anda sengaja bikin onar ya? Aku akan panggil satpam. Satpam, ada yang bikin onar di ruang VIP Nirwana. Segera ke sini untuk tangani. Rizky, mending kamu bayar saja, apa salahnya? Kalau nggak ada uang, aku bisa pinjamkan. Sekarang lihat, masalah makin besar. Lihat gimana kamu beresin. Hotel Nirwana bukan tempat asal bikin onar. Ada apa ini? Siapa yang berani bikin onar di Hotel Nirwana? Itu dia, tabrak saya, pecahkan anggur dan menolak ganti rugi. Bocah, berani bikin onar di Hotel Nirwana. Kamu cari mati ya. Kalian, bawa dia pergi, serahkan ke polisi. Aku, jangan bawa dia, lepaskan aku. Aku kenal bos kalian. Aku kenal bos kalian. Hentikan. Apa katamu tadi? Kamu kenal bos kami? Ya, aku dekat dengan bos kalian. Mana manajer jagaannya? Suruh dia keluar. Sekarang cuma bisa berharap apa itu sistem sign-in beneran nyata. Ngomong apa sih Rizky? Kamu pikir kamu siapa? Mana mungkin kamu kenal bos Hotel Nirwana? Kami kan teman sekelas. Aku jamin dia cuma orang miskin. Nggak mungkin kenal bos kalian. Dasar kau, masih berani bohongin aku. Kau cari mati ya? Apa aku bohong atau tidak? Tunggu manajer kalian datang, nanti akan terbukti. Lagi pula masalah di sini besar. Hotel kalian apa tidak perlu kirimkan penanggung jawab untuk mengurusnya? Kamu ada benarnya. Pergilah, panggil Pak Wijaya. Rugi 400 juta rupiah. Memang harus diurus Pak Wijaya. Rizky,
Kamu yakin bisa atasi ini? Perlu aku telepon ayahku. Mungkin dia bisa bantu. Harusnya nggak masalah. Kan ada CCTV di sini. Aku yakin Pak Wijaya akan memberiku penanganan yang adil. Rizky, udah mau mati masih nggak sadar. Rizky, kali ini kau tamat. Ku dengar Pak Wijaya ini orang yang nggak mentolerir kesalahan. Kau bohongin dia, mungkin nasibmu bakal lebih parah. Sial banget. Kok aku punya teman sepertimu? Makan bareng aja nggak tenang. Ada apa ini? Siapa yang berani buat onar di Hotel Nirwana kita? Pak Wijaya, dia. Tuan ini tadi pas aku nyajikan makanan, sengaja nabrak aku. Buat 2 botol anggur romantis Nirwana jatuh pecah. Dan gak mau ganti rugi. Dia bilang kenal bos. Aku mau lihat siapa yang begitu berani. Meski kenal bos, ganti rugi tetap harus dibayar. Tuan, Anda siapa? Baguslah, membuat Pak Wijaya marah. Di seluruh kota Mega, tak ada tempat untukmu, Rizky. Tuan, Pak Wijaya sudah datang. Sekarang kamu harus ganti rugi kan? Entah kenapa dia keras kepala tadi. Sekarang benar-benar menyinggung orang. Siapa tahu kita juga ikut terseret. Rizky, cepat bayar ganti rugi. Aku ingin tahu apa yang terjadi tadi. CCTV harusnya bisa ungkap kebenarannya. Kau pikir kau siapa? CCTV itu bukan bisa dilihat siapa saja sesukanya. Siarkan CCTV ruang VIP Nirwana ke layar lobi dalam 5 menit. Aku mau lihat rekaman utuhnya. Pak Wijaya? Apa-apaan ini? Ini pelayanannya. Hah? Bos! Pas? Maaf sekali. Soal hari ini salah saya yang kurang mengawasi. Saya akan bertindak tegas pada si brengsek ini. Tak kusangka, sistem sign in ini ternyata nyata. Bos, aku benar-benar jadi bos Hotel Nirwana. Mana mungkin dia bos? Buta kau. Dia bos Hotel Nirwana kita. Dia bos? Bos, aku salah. Bos, ampuni aku. Dia yang menyuruhku. Dia beri aku 5 juta rupiah untuk memfitnah bos. Kau ngomong apa? Siapa yang beri uang? Bos makan di sini. Kenapa tak bilang padaku? Biar saya suruh orang siapkan. Tak usah. Aku cuma ikut reuni teman. Pergilah. Baik. Hebat Rizky. Pintar kamu sembunyikan identitas. Membuatku khawatir lama. Maaf ya Maya. Aku nggak sengaja sembunyikan. Jadi kamu nggak mau jelasin ke aku? Gak nyangka, Rizky ternyata bos besar Hotel Nirwana. Astaga, Rizky. Jangan-jangan kamu tuan muda keluarga kaya yang keluar cari pengalaman. Rizky. Oh, Rizky. Nggak nyangka kamu bos besar. Maaf. Bayu. Hah? Tadi aku dengar pelayan bilang kamu suruh dia memfitnahku. Tidak, Rizky, kamu salah paham. Aku cuma bercanda. Siapa suruh dia bawa anggur mahal buat nipu? Pak Rizky, aku minta maaf. Nanti di acara, tolong bantu kami ya. Kenapa, Rizky? Kita kan teman. Cuma bercanda. Masih nggak move on? Aku ingat kejadian hari ini. Nanti, jaga sikapmu. Baik. Sialan. Berlagak banget. Akan ku cari kesempatan buat menghajar kamu. Karena kalian sudah hampir kenyang. Pelayan, tagihan. Pak Wijaya sudah berpesan, bos makan gratis. Semua belanja hari ini gratis total. Gratis? Wah, keren banget. Rizky keren. Bagus, Rizky. Mau rebut perhatian ya? Lihat saja malam ini gimana aku menghajar kamu.
Karena bos Rizky sudah traktir makan, aku tak boleh pelit. Ini di Royal Lounge K. Aku pesan ruang VIP. Malam ini kita bersenang-senang. Royal Lounge K. Aku pernah lihat. Pernah lihat? Aku pernah lihat video viralnya. Toiletnya berhias kristal. Maya, ayo pergi. Kita semua pergi bareng. Rizky, mau ikut nggak? Rizky, mau ikut nggak? Rizky, udah lulus, jangan sok. Ayo kita main bareng. Jangan-jangan kamu sekarang bos besar. Kita teman lama, nggak pantas main bareng. Oh ya Rizky, kamu tiba-tiba jadi bos Hotel Nirwana ini. Kamu belum jelasin ke aku. Jangan coba mengelak. Oke, aku ikut kamu. Nanti ku jelasin pelan-pelan. Kita kan banyak, mungkin butuh beberapa mobil. Kebetulan, mobilku bisa angkut beberapa orang. Mobilmu? Wah, astaga. Ini Maya pada terbaru kan? Tuan Muda Gunawan, kamu hebat. Cuma 2 miliar lebih. 2 miliar lebih? Cukup buat kendaraan sehari-hari. Maya, ini mobil baruku. Aku harap kamu yang pertama naik mobil ini. Wah, aku ikut Rizky aja. Ayo. Pemilik sistem terdeteksi tiba di lokasi baru dalam mobil Mayapada. Mulai sign in. Bisa sign in di mobil. Ya, dimanapun pemilik sistem tiba, ada peluang sign in. Sign in. Selamat, pemilik sistem berhasil sign in. Dapat 1 mobil Sultan. Pemilik sistem bisa hubungi sopir kapan saja. Tuan Muda Gunawan, aku juga mau naik mobil barumu. Tapi sekarang udah penuh. Masa suruh Pak Rizky naik taksi? Rizky, jangan-jangan kamu mau rebut kursi sama cewek? Kalau Rizky turun, aku ikut turun. Kita naik taksi. Tak apa Maya, aku punya mobil. Pak Rizky sekarang bos besar. Jangankan mobil, mungkin punya jet pribadi. Halo, aku di Hotel Nirwana. Datanglah. Rizky, malah sok hebat. Maksudnya, kamu punya sopir pribadi? Mobil kelas apa sih? Jangan-jangan mobil Sultan. Wah, Tuan Muda, lihat. Itu beneran mobil Sultan. Di Kota Jaya, nggak ada mobil semahal ini. Dan ini model terbaru. Minimal puluhan miliar. Entah milik bos besar mana di Kota Jaya. Mobil Sultan. Bos? Rizky? Rizky, ini mobilmu. Maya? Apa aku berhak antar kamu? Ya sudah, ku beri kesempatan. Hati-hati. Wah, Rizky ternyata punya mobil Sultan. Mewah banget. Ngapain so hebat? Wah, Rizky ternyata punya mobil Sultan. Mewah banget. Sewa sopir juga. Menurutku, pasti mobil sewaan. Sok mewah.
Rizky, kamu berubah banget. Udah lulus, jadi nggak sembunyi identitas lagi ya? Maya, kalau aku bilang aku juga bingung, percaya nggak? Nggak percaya. Kamu kan bos Hotel Nirwana dan punya mobil sultan miliaran. Mana mungkin turun dari langit? Sebenarnya dengan turun dari langit nggak ada bedanya. Apa kamu beneran kayak kata Putri Wijaya, orang dari keluarga elit? Iya Maya, kamu pintar. Sebenarnya karena aku baru lulus, baru mulai urus bisnis ini. Mungkin ini alasan terbaik. Kalau sampai ketahuan keberadaan sistem sign-in, Maya mungkin ngira aku gila. Sayang, kenapa nggak bilang dari awal? Hah? Wah, Pak Rizky, rental yang kamu sewa, sopirnya biasa aja. Hampir nabrak mobilku. Kamu mampu ganti rugi? Aditya, kamu yang sengaja ngalangin. Aduh Maya, kamu salah paham nih. Aku cuma parkir biasa. Ya kan Pak Rizky? Ini tempat Royal Lounge Key yang paling hits. Entah sistem masih bisa memicu misi sign-in. Deteksi pemilik sistem tiba di lokasi baru Royal Lounge K. Mulai sign in. Sign in. Selamat, pemilik sistem, sign in berhasil. Dapat 10% saham konsorsium naga emas. Pemilik sistem berhasil sign in 3 kali. Dapat 1 kartu salin skill. Saham konsorsium naga emas. Dan ini kartu salin skill. Apa itu? Halo, pemilik sistem. Konsorsium Naga Emas adalah perusahaan aset terbesar di negara Suriah. Asetnya lebih dari 100 miliar. Royal Lounge Key hanyalah salah satu aset kecilnya. Kedepannya, pemilik sistem bisa sign in di aset konsorsium Naga Emas lainnya untuk mendapatkan saham konsorsium Naga Emas. Aset lebih dari 100 miliar. Jadi 10% saham ini bukankah nilainya? Artinya, sekarang aku sudah jadi miliarder. Benar, pemilik sistem. Soal kartu salin skill, itu untuk secara menyeluruh tingkatkan kemampuan pemilik sistem. Pemilik sistem bisa menyalin skill orang nyata ke tubuh sendiri. Kedengarannya hebat. Tapi sementara aku belum tahu apa yang perlu disalin. Boleh nggak pakai dulu? Boleh, pemilik sistem. Kok bos Rizky kayak bengong? Masa sih? Sebagai bos Hotel Nirwana, masa Royal Lounge Key belum pernah kesini? Menurutku, dia bukan bos besar. Pak Wijaya tadi mungkin cuma dibayar buat acting. Ini manajer Kusuma kan? Tuan Muda Gunawan. apa dia juga datang buat sambutmu? Wajar. Lagi pula aku ini anggota Platinum Royal Lounge Key. Wajar kan dapat sambutan begini? Manajer Kusuma? Halo bos. Bos? Dia bos. Dia bosnya. Kok bisa Rizky jadi bos Royal Lounge kah? Tuan Muda tahu? Mana aku tahu. Lounge Key, bosnya misterius. Tak ada yang pernah lihat. Tunggu, Tuan Muda. Tadi kamu bilang kamu dan bos Royal Lounge Key sering minum bareng. Kapan aku bilang? Kamu salah dengar. Sistem ini memang hebat. Aku ternyata jadi bos Royal Lounge Key. Jadi, Royal Lounge Key ini juga bagian bisnis keluargamu? Ya, mungkin begitu. Aku juga baru tahu. Maaf bos, tadi tak tahu Anda datang dengan teman. Sudah kami naikkan ke VIP. Sudah siap. Tak apa, kami juga tiba-tiba kepikiran. Ikuti saja aturannya. Baik bos. Rizky, tak kusangka kau jadi bos besar. Dibandingmu, Aditya bukan apa-apa.
Benar Rizky, sudah kubilang di kelas kita Rizky yang terbaik. Ganteng dan kaya, tak ada yang sebanding. Kalau begitu, ayo masuk. Semua belanja malam ini aku yang bayar. Tuan muda, aku tak tahan sama Rizky. Sok pamer banget. Tenang. Malam ini masih lama. Main pelan-pelan. Ayo, bersulang. Bersulang. Selamat lulus. Ayo, Pak Rizky. Saya bersulang. Malam ini kita mabuk bareng. Aditya ini ada niat apa lagi? Ayo. Ayo, Pak Rizky, saya juga bersulang. Ayo. Pak Rizky, saya juga mau bersulang. Oh, ayo. Kalian mau mabukkan Rizky. Aditya, kamu keterlaluan. Aduh, Maya. Kamu salah sangka. Kami cuma mau akrab sama Bos Rizky. Bos Rizky, masa nggak mau menghargai kami? Ternyata mau mabukan aku bergantian. Tapi kalian nggak tahu batas minumku. Nggak apa-apa. Ayo. Bersulang. Bos Rizky pemurah. Ayo, kita bersulang lagi. Tenang saja, Rizky. Aku banyak waktu main-main denganmu. Rizky, jangan sombong. Malam ini, aku pasti buatmu mabuk. Ayo. Dia aneh banget. Kuat banget minumnya. Aku nggak sadar dia sehebat ini. Rizky, kurangi minumnya. Maya, aku nggak apa-apa. Minuman ini dari kecil ku minum seperti. Tuan Muda Gunawan masih kuat. Mau nggak aku mengalah 5 gelas? Bukan. Aku ke toilet dulu. Kak Aditya, nggak apa-apa. Mau aku panggil dokter? Dasar brengsek, bosan hidup. Berani sentuh wanitaku. Tahu siapa aku. Berani sentuh aku. Bodoh amat siapa kau. Di Kota Jaya, tak ada yang berani sentuh. Kalian, patahkan tangannya. Hei, tunggu. Rizky, tolong selamatkan aku. Rizky, kita kan teman sekelas. Kau tak bisa diam saja melihatku dihajar, kan? Bocah. Mau belain dia. Rizky, aku ini tamumu. Kau tak bisa biarkan tamumu dihajar, kan? Hah? Kau bos Royal Lounge, Ki? Benar. Masih sempat minta maaf padaku. Kalau teman sekelasku marah, kau tamat. Di mata Randy Sunarto, di Kota Jaya, siapa yang kutakuti? Randy Sunarto? Kau putra sulung Sunarto, Randy Sunarto? Keluarga Sunarto, orang terkaya di Kota Jaya. Kali ini Aditya Gunawan benar-benar tamat. Hah, Rizky, jangan ikut campur. Kau bisa terseret. Putra sulung Sunarto, aku sedang hilaf. Aku mabuk. Tolong maafkan aku.
Keluarga kita pernah kerjasama. Ayahku Surya Gunawan dari grup Gunawan. Terus kenapa grup Gunawan? Di mata Randy Sunarto, kau cuma sampah. Tapi, biar ku lepaskanmu. Gadis ini lumayan. Suruh dia temani aku semalam. Masalah ini selesai. Tuan Muda Sunarto, dia Nona Lukman, Maya Lukman. Terus kenapa? Jadi wanitaku, dia untung. Pak Sunarto, jangan keterlaluan. Masalah yang Aditya buat, kenapa biarkan seorang gadis tanggung akibatnya? Kenapa? Mau jadi pahlawan? Benar ya? Jangan kira di tokomu, kau bisa sombong padaku. Dalam sekejap, aku bisa memberimu pelajaran. Maya, mending kau nurut Tuan Muda Sunarto. Tuan Muda Sunarto. Takkan merugikanmu. Aditya, dasar tak tahu malu. Tak kusangka, kau cukup tahu diri. Bagus, hari ini aku lagi senang. Aku maafkan kau. Makasih, Tuan Muda Sunarto. Tuan Muda Sunarto. Rizky ini biasanya dengan Maya sangat mesra. Kalau mau kendalikan Maya, Anda bisa lewat Rizky ini. Aditya, kau benar-benar tak tahu malu. Keluarga Sunarto, keluarga elit Kota Jaya. Bisa akrab dengan Randy Sunarto. Hanya satu Maya, biar ku lepaskan saja. Maya, cantik manis, turuti saja aku. Dengan statusmu hampir saja pantas masuk keluarga Sunarto. Harap pada pecundang ini takkan bisa melindungimu. Lihat, dia tak bisa lindungi dirinya sendiri. Maya, kalau kau tak nurut, aku suruh orang patahkan kakinya. Tunggu. Aku setuju. Bagus, aku suka orang tahu diri. Maya, Aku harus cepat cari cara. Maya tak boleh ditindas. Sistem, apa aku bisa pakai kartu duplikat? Kartu duplikat keterampilan tersedia. Pemilik sistem ingin menyalin kemampuan siapa? Aku mau salin kemampuan legenda bela diri guru silat legenda. Bela diri guru silat legenda bisa disalin. Berhenti! Tak bisa membawanya pergi. Kau ini cari mati ya? Rizky, jangan pedulikan aku. Maya, tenanglah. Ada aku. Aku tak biarkan siapa. Lepaskan dia. Kau bisa pergi. Kalau tidak, aku jamin kalian semua akan menyesal. Bagus, sangat bagus. Sudah lama tak ada yang berani bicara begitu padaku. Karena kau begitu sombong, kalian hajar dia sampai mati. Silat Wing Chun. Kau ini, siapa kau sebenarnya? Siapa kau sebenarnya? Ku bilang, ada aku. Kau tak bisa menyentuhnya. Aku tak percaya kau sehebat itu. Serang dia! Apa aku halusinasi? Apa ini Rizky yang aku kenal? Ternyata sehebat ini. Rizky ini, sejak kapan dia semenakutkan ini? Rizky, tunggu saja. Kau kan manusia. Dengar ya, aku putra sulung Sunarto. Kalau berani sentuh aku, keluarga Sunarto takkan melepaskan. Rizky, dia benar. Kekuatan keluarga Sunarto tak bisa kita usik. Randy Sunarto, aku bisa melepaskanmu. Tapi kau harus janji takkan mengincar Maya dengan niat buruk. Kalau tidak,
Aku mengerti. Aku janji. Kedepannya pada Maya takkan ada niat buruk. Ayo, cepat pergi. Pergi. Kamu hebat banget. Belajar bela diri dari siapa? Astaga, Rizky, kamu hebat banget, kaya dan jago bela diri. Aku sangat kagum padamu. Menurutku, yang paling gak becus itu Aditya. Dia mana? Sudahlah, asal kalian tahu orang macam apa dia. Sekian untuk hari ini, pulanglah. Maya, kamu gak apa-apa. Kamu pasti kaget. Aku antar pulang. Rizky, dekat kok dari rumahku. Bisa temani aku jalan-jalan? Boleh. Tuan muda, biarkan Rizky itu terus sombong begini. Mana semudah itu? Aku jamin, Tuan Muda Sunarto takkan Lagi pula, lupa, Rizky masih magang di perusahaan kita. Rizky, kamu sekarang sungguh berbeda dari sebelumnya. Oh iya, jadi sekarang aku lebih baik. Tentu, kamu sekarang makin hebat. Tapi, malam ini kamu menyinggung Randy Sunarto. Dia takkan melepaskanmu. Tenang Maya, sekarang aku punya kemampuan melindungi diri. Dan aku juga akan melindungimu. Halo Ayah. Apa katamu? Kenapa Maya? Ada apa? Oh, nggak apa-apa. Ayah tanya kapan aku pulang. Ayo kita pulang. Oh. Ayo. Rizky, aku sampai. Ya, pulang dan istirahat. Rizky, janji, kelak harus jaga dirimu. Maya, kamu kenapa? Rizky, maaf tak ku bilang, tapi aku tak bisa biarkanmu terjebak bahaya. Walau dengan sistem sign-in aku sudah punya banyak aset. Tapi magang ini aku dapatnya susah payah. Harus terus bertahan. Rizky, kamu berikan, sudah aku berikan ke bos. Bos sangat puas. Kerja yang rajin, semangat. Makasih. Pemilik sistem tiba di lokasi baru, Gedung Surya Raya. Sign in? Sign in. Selamat, sign in berhasil. Dapat hak milik penuh Gedung Surya Raya. Gedung Surya Raya senilai 1 triliun rupiah juga jadi milikku. Jadi aku ini jadi pemilik gedung perusahaan. Kak Rizky, ku dengar di departemen kita posisi tetap terakhir kayaknya buatmu. Itu kan belum pasti. Kak Rizky, jangan merendah. Oh ya, kamu dengar belum?
perusahaan kita kayaknya ada presiden baru. Sepertinya putra bos besar. Setelah Aditya datang, pasti dia masih akan menyulitkanku. Bagaimanapun, selesaikan magang dulu. Karyawan di perusahaan kita sangat berdedikasi, sangat baik. Sini, semua. Hentikan kerjaan dulu. Saya perkenalkan. Di perusahaan kita, presiden baru, Pak Gunawan. Mulai sekarang, dia yang akan memimpin kita. Berikan tepuk tangan. Ngobrol di jam kerja, nggak perlu kerja, hah? Maaf Pak Gunawan. Rizky Pratama, ternyata kamu. Pantas di jam kerja kamu malas sekali. Wajar, lagi pula sekarang kamu bos besar perusahaan. Sunrise Finansial kita, kantor kecil ini tak sanggup menampung bos besar. Maaf Pak Gunawan, takkan ulangi. Karena tahu salah, gaji magang hari ini dipotong semua. Nggak keberatan kan? Baik. Manajer Zain, aku mau kau urus orang itu. Suruh dia pergi sendiri. Tapi Pak Gunawan, kinerja Rizky muda. Nggak ada tapi. Kalau dia nggak pergi, kau yang harus pergi. Baik, saya mengerti. Tak ada tapi. Kalau dia tak pergi, kau yang harus pergi. Baik, saya mengerti. Jojohan, kamu ayo rapat denganku. Aku? Ya, kamu itu. Ayo rapat denganku. Proyek selanjutnya kamu yang urus. Baik, manajer. Rizky, nilai magangmu tidak lulus. Mending kamu urus suratnya. Manajer, nilai magangku jelas yang terbaik. Kenapa tiba-tiba bilang tidak lulus? Ini perintah atasan. Kan tugas. Soal alasan sebenarnya, kamu pasti tahu. Baik. Kalau begitu, aku urus sekarang. Rizky, kenapa? Mau pergi? Aditya Gunawan, jangan kira aku tak tahu ini ada kaitan denganmu. Rizky, kamu salah paham. Kita kan teman kuliah. Mana mungkin aku mengusirmu? Kurasa, apa kamu gagal magang? Benar, Manajer Zainal? Ya, benar. Nilai magang Rizky memang tak pantas di sini. Kalau begitu, Rizky, aku tak bisa mempertahankanmu. Awasi karyawan yang keluar. Jangan biarkan dia bawa barang perusahaan. Tenang saja. Aku pasti mengawasinya. Ini aset perusahaan, kamu nggak boleh bawa. Padahal ini rencanaku sendiri. Aku belum serahkan ke perusahaan. Terus kenapa? Asal ditulis di kantor, itu milik perusahaan. Kak Rizky, jangan bikin aku repot. Johan, aku nggak nyangka kamu juga anjing yang setia. Rizky, kamu cuma sampah yang dipecat perusahaan. Apa hakmu meremehkanku? Rizky, berhenti. Pak Gunawan, dia mau bawa dokumen rahasia perusahaan. Sudah saya halangi. Bagus. Sampah apaan ini? Cuma kamu yang anggap ini berharga.
Kalau ini sampah, biar aku bawa saja. Tapi Johan benar, sampah juga aset perusahaan. Cuma pantas di tong sampah. Harap ingat keadaanmu sekarang. Nanti, jangan harap masuk lingkaran finansial. Pak Gunawan, harap kau tak menyesal nanti. Sampah harus di tempatnya. Kau, Aditya Gunawan, kau akan menyesal. Kau akan menyesal. Merasa dirinya jenius finansial. Pak Gunawan, aku sudah lama tak suka Rizky. Ceh, dasar payah. Kerja bagus. Mulai sekarang ikutlah denganku. Makasih Pak Gunawan. Teknologi masa depan. Menarik. Tolong selidiki si Rizky ini. Bu Intan, bukannya kita ke Sunrise Financial menemui Pak Gunawan? Kabari Bos Gunawan, aku ada urusan mendadak. Baik. Maaf, Pak Gunawan. Bu Intan ada urusan mendadak. Belum bisa bertemu dengan Anda. Tak apa. Bu Intan pasti sibuk. Sampaikan padanya. Aku siap kapan saja menunggu di sini kedatangan Bu Intan. Baik. Oh ya, soal proyek teknologi masa depan, Bu Intan sangat tertarik. Semoga Pak Gunawan segera siapkan proyek lengkapnya. Tentu saja. Manajer Zainal, segera panggil Rizky. Suruh dia bawa proyeknya. Baik. Tunggu. Pak Gunawan, Rizky itu udah resign. Ada apa? Bukannya aku suruh kalian buat dia tetap kerja. Tolong sampaikan pada Bu Intan. Soal ini, aku pasti akan atur dengan baik. Tenang saja. Baik. Katakan, sebenarnya apa yang terjadi? Hari itu Tuan Muda Gunawan datang kerja, lalu menyuruh saya memecat Rizky. Dan proyek itu sepertinya juga dibuang. Anak sialan itu, apa maunya sebenarnya? Segera suruh dia masuk ke sini. Dan juga si Rizky itu, aku tak peduli caramu. Pastikan dia kembali kerja. Ayah, ada apa panggilku? Aku lagi sibuk pelajari bisnis. Dasar anak tak guna. Siapa suruh kamu pecat Rizky? Ayah, dia cuma sampah. Diam kau. Segera panggil Rizky kembali. Tahu tidak, Bu Intan dari Finansial Indah sangat menyukai rencananya. Bu Intan dari Indah suka Rizky? Mana mungkin? Ayah, kami teman kuliah. Aku paling tahu dirinya. Kenapa tidak mungkin? Kau pikir semua orang itu sampah sepertimu? Dengar ya, aku tak peduli apa masalah kalian. Pokoknya, kerjasama dengan Indah yang paling penting. Kau harus panggil dia kembali, mengerti? Aditya, kau akan menyesal. Rizky, kau lagi. Kenapa semua orang menyukaimu? Ngapain bengong? Cepat panggil dia kembali. Aku pergi. Awalnya aku pikir selesaikan magang dulu. Tapi sekarang mungkin aku bisa buka bisnis di Gedung Surya Raya. Rizky! Rizky! Tunggu. Ada yang mau ku bilang. Manajer Zainal. Aku sudah tak ada urusan dengan perusahaan. Ada apa lagi? Rizky, tadi aku mohon pada Pak Gunawan. Dia bilang ini salah paham. Salah paham? Ya. Nilai magangmu sangat bagus. Pak Gunawan memintaku menahanmu. Bukan cuma itu, Pak Gunawan juga menugaskanmu urus proyek dengan Indah. Untukmu, ini kesempatan emas. Tak usah. Aku tak tertarik dengan perusahaan ini. Kamu masih marah? Aku tahu perusahaan memecatmu itu salah perusahaan. Tapi Sunrise Financial di industri ini sudah menjadi perusahaan terdepan. Memanggilmu kembali bagi karirmu sangat bermanfaat. Manajer Zainal, terima kasih sudah mengurus. Tapi Sunrise Financial, aku tak akan kembali. Rizky, kalau kamu menolak,
kamu akan menyinggung Pak Gunawan. Terus kenapa? Kamu Rizky Pratama? Anda siapa? Anda. Orang di lift tadi. Rizky Pratama, proposal teknologi masa depan ini Anda yang buat. Ya. Presiden Finansial Indah, Intan Yuniarti, gabung timku. Ku beri gaji jutaan setahun. Gaji jutaan setahun? Benar, meski Anda baru lulus. Tapi Anda pantas dapat segitu. Di Sunrise Finansial memang menyia-nyiakan bakat Anda. Boleh tahu kenapa? Hanya karena proposal ini. Proposal ini memang sangat bagus. Tapi yang sungguh mengagumkanku adalah Anda. Anda baru lulus. Tapi punya wawasan sehebat ini. Aku yakin potensi Anda pasti melebihi bayangan semua orang. Bagaimana? Pertimbangkan untuk gabung perusahaanku. Bu Intan, sejujurnya saya sangat puas dengan tawaran Anda. Saya tak bisa gabung perusahaan Anda. Apa Anda masih berat tinggalkan Sunrise? Oh, tidak. Untuk saya, Sunrise Teknologi tak ada lagi yang membuat saya berat hati. Saya punya pilihan sendiri. Oh, setauku, sepertinya di Kota Jaya belum ada perusahaan yang lebih besar dari kami berdua. Benar, jadi saya ingin mendirikan perusahaan sendiri. Jika Bu Intan percaya, Anda bisa investasi. Buka perusahaan, lingkaran finansial bukan mainan. Rizky, aku rasa harus batalkan penilaianku tadi. Bu Intan, Anda pikir aku tak mampu buka perusahaan? Benar, untuk masuk lingkaran finansial, tak hanya butuh bakat, tapi juga kekuatan dan modal. Rizky, jangan bilang, kamu yang baru lulus punya modal yang bisa disorot. Bu Intan, soal modal, menurut Bu Intan, bagaimana Gedung Surya Raya? Gedung Surya Raya lokasinya di pusat kota. Nilainya triliunan rupiah. Gedung Surya Raya memang bisa. Tapi, apa hubungannya denganmu? Gedung Surya Raya ini kebetulan. Kedepannya juga akan jadi kantor pusat perusahaanku. Maksudmu, kamu pemilik Gedung Surya Raya? Kamu gak bercanda, kan? Gimana Bu Intan? Mau kerja sama denganku? Cepat bantu aku cari tahu data pemilik asli Gedung Surya Raya. Aku akui aku salah menilai kamu. Katakan, gimana kerjasamanya? Bos, saya sudah temui Rizky. Tapi apapun yang kukatakan, dia tak mau kembali. Cuma lulusan baru, sok merasa hebat. Ayah, lalu sekarang gimana? Belum ada yang berani menolak Surya Gunawan. Tapi, ini bukan yang terpenting. Kalian tahu, Gedung Surya Raya baru saja dihuni perusahaan bernama Teknologi Emas. Oh, saya tahu, pernah dengar. Mereka bahkan langsung menempati kantor 5 lantai. Acara peresmiannya juga diadakan sangat meriah dan ramai. Sepertinya niatnya tak baik. Gedung Surya Raya sudah lama tak ada perusahaan keuangan yang pindah. Sok hebat sekali, berani pakai nama Teknologi Emas. Ayah, biar aku cari orang untuk hancurkan perusahaan payah itu. Bisa pakai otakmu, Gedung Surya Raya itu tempat apa? Yang bisa pindah ke sana pasti punya kekuatan. Aku juga sudah cari tahu, bahkan Intan Yuniarti hanya sekedar salah satu pemegang saham Teknologi Emas. Bos besar sebenarnya siapa? Sampai sekarang belum ku tahu. Sangat misterius. Teknologi Emas ini sehebat itu? Benar, karena baru buka. Kita ke sana, cari tahu Teknologi Emas ini sebenarnya apa. Ayo. Wah, Rizky, kok kamu di sini? Jangan-jangan mau cari kerja ya?
Urusanku kesini bukan urusanmu. Rizky muda, soal kejadian lalu, aku sudah tahu. Aditya yang salah. Kembalilah ke Sunrise. Aku akan memberimu posisi wakil direktur. Bagaimana? Tidak usah, Pak Gunawan. Aku baik-baik saja di teknologi emas. Rizky, kau pikir kau siapa? Teknologi emas, perusahaan sebesar itu mau ambilmu. Asal kau tahu, ayahku memintamu kembali itu sudah memberimu muka. Jangan tak tahu diri. Di emas tak ada si lucu sepertimu, Tuan Muda Gunawan, yang membuat perusahaan jadi kacau. Kau, hei. Anak muda, aku sarankan kau jangan terlalu sombong. Lingkaran finansial bukan semudah yang kau kira. Teknologi emas. Perusahaan sebesar itu, apa bisa beri lulusan baru gaji besar? Tak perlu repot, Pak Gunawan urus. Aku, hei. Dia cuma orang kecil. Yang terpenting sekarang cepat temui bos teknologi emas. Ya. Wah, Bu Intan. Bos Gunawan, angin apa yang membawa Anda? Ku dengar Bu Intan di gedung Surya Raya ya, muka perusahaan baru. Aku datang untuk memberi selamat. Bu Intan, selamat ya. Makasih, Bos Gunawan. Aku cuma mitra perusahaan ini. Oh, aku jadi penasaran. Siapa sosoknya sampai Bu Intan cuma mau jadi pemegang saham? Bisakah Anda mengenalkannya? Pak Gunawan, benar-benar ingin bertemu bos misterius ini. Tentu. Apa Bu Intan bersedia membantuku? Baik, sekarang saya bawa Pak Gunawan bertemu bos misterius ini. Pak Rizky, saya bawa 2 tamu. Mereka ingin bertemu Anda. Silakan. Ayah, kok suaranya familiar banget? Masuk dulu saja. Rizky, kok kau di sini? Rizky, kenapa kau di sini? Tentu saja untuk kerja. Apa kau tak dengar? Aku ini bos teknologi emas. Cie, kau pikir kau siapa? Bu Intan, Anda tak bercanda kan? Dia itu yang kucoret, cuma sampah. Anda yakin mau kerjasama dengan sampah ini? Rizky mitra kerjaku. Hari ini demi muka Pak Gunawan, ku beri pelajaran kecil. Kalau lain kali berani memfitnahnya, aku, Intan Yuniarti, tak akan melepaskanmu. Bos Rizky, sebelumnya saya salah menilai. Kalau begitu, Sunrise akan investasi 1 triliun rupiah kerjasama dengan teknologi emas untuk mengembangkan proyek teknologi masa depan. Maaf, aku tak tertarik. Rizky, proyek teknologi masa depan sangat besar. Cuma sendirian, kau tak akan bisa. Bu Intan, Anda percaya anak mentah ini? Apa dia paham soal keuangan? Kerjasama dengan Sunrise adalah pilihan terbaik. Aku percaya insting Rizky, karena dia merasa Sunrise Teknologi tak mampu. Kerjasama kita selesai. Anda, baik. Bu Intan, demi bocah mentah ini, Anda rela lepas KTT finansial beberapa hari lagi. Pak Gunawan, Anda mengancamku? Ini bukan ancaman. Aku cuma ingin mengajak Bu Intan bisa bicara baik-baik. KTT finansial apa? Itu konsorsium naga emas yang menggelar KTT finansial. Katanya ada investasi ratusan triliun rupiah di Kota Jaya. Sebelumnya sudah bicara dengan Surya Gunawan untuk ikut bersama. Bu Intan, sepertinya tak perlu aku mengingatkanmu. Tanpa keluarga Gunawan, hanya grup Indah, sangat sulit mendapatkan investasi proyek KTT. Saat itu tiba, yang paling rugi mungkin kamu. Membatalkan kerjasama, apa untungnya bagi keluarga Gunawan? Tanpa kau, Intan Yuniarti, keluarga Gunawan tetap bisa kerjasama dengan orang lain. Kalaupun tidak bisa, aku tak akan rugi apa-apa. Malah kamu, kau sudah mengeluarkan dana sebanyak itu. Kalau tak dapat investasi KTT finansial, kerugiannya mungkin akan jauh lebih besar daripadaku. Surya Gunawan, apa maumu? Katakan saja. Sangat sederhana. Pertama, proyek teknologi masa depan aku mau ambil bagian. Kedua, aku mau buat bocah ini di lingkaran finansial Kota Jaya tak bisa bertahan.
Rizky Pratama, sudah kubilang, tak ada yang bisa menolakku, Surya Gunawan. Kalau begitu, investasi KTT finansial itu aku tidak butuh. Intan Yuniarti, apa kau sungguh demi bocah ini rela melepas investasi KTT finansial? Ini bukan urusan Rizky. Aku merasa keluarga Gunawan tak pantas dipercaya. Bagus. Kita lihat saja nanti. Aku ingin lihat, jika kehilangan investasi KTT finansial, bagaimana kau jelaskan pada pemegang saham finansial Intan? Siapa bilang tanpa keluarga Gunawan, kita akan kehilangan investasi KTT finansial? Bu Intan, teknologi emas kami bersedia jadi mitramu dan bantu kau dapatkan investasi KTT finansial. Rizky, kau tahu KTT finansial ini konferensi tingkat apa? Uang buka perusahaanmu saja Intan Yuniarti yang investasikan. Masih mau ikut KTT finansial? Kamu ini anak muda sungguh sombong, membuatku mengubah pandanganku. Bu Intan, apa ini adalah mitra yang kau andalkan? Rizky, aku tahu kau berniat baik, tapi syarat KTT finansial terlalu tinggi. Kita takkan bisa. Bu Intan, percayalah, aku takkan mengecewakanmu. Karena ini KTT investasi konsorsium Naga Emas. Jadi, aku sebagai salah satu pemegang saham konsorsium Naga Emas, mendapat investasi bukan masalah. Bagus. Aku sangat menantikan nanti. Apa yang kau gunakan untuk dapat perhatian konsorsium Naga Emas? Oh ya, ingat ya. Ingat, perpanjang sewa Sunrise. Kalau tidak, bulan depan kalian harus pindah. Omong kosong. Properti Surya Raya sudah lama sepakat dengan kami. Ayo. Kau sungguh mau usir mereka? Hadapi lalat, harus hancurkan sarangnya. Seluruh gedung Surya Raya tak butuh perusahaan keuangan kedua. Dasar anak poros. Menyinggung Rizky. Kamu malah mendatangkan lawan serepot ini. Aku tak menyangka si Rizky itu bisa disukai Intan. Ya? Apa Rizky jangan-jangan cowok simpanannya? Orang sekelas Intan tak mungkin demi cinta mengabaikan kepentingan perusahaan. Rizky ini pasti punya kelebihan. Kan detail tentangnya. Aku tahu si Rizky ini punya banyak bisnis. Sepertinya aku meremehkan anak ini. Hanya Hotel Nirwana dan Royal Lounge gabungannya bernilai tinggi. Mungkin anak ini benar-benar bisa di KTT finansial tampil menonjol. Terus gimana ya? Kita tak bisa diam saja membiarkan Rizky menginjak kita. Dasar tak pakai otak. Oh ya, bukannya kemarin kamu bilang dia menyinggung Randy Sunarto dari keluarga Sunarto? Ya, dia benar-benar cari mati. Keluarga Sunarto, orang terkaya di Kota Jaya. Dia berani menyinggung Randy. Kalau begitu, kita lakukan ini. Kita kerjasama dengan keluarga Sunarto. Ya, tenang ya. Aku segera temui Randy. Ya, oh ya. Soal perpanjangan sewa yang Rizky bilang, bagaimana persiapannya? Jangan sampai ada masalah lagi. Ayah, tenang. Manajer Wijaya itu sudah setuju. Tak cuma perpanjang 3 tahun, tapi ada diskon juga. Bagus, akhirnya ada kabar baik. Lihat, baru bilang manajer Wijaya langsung telpon. Pasti soal perpanjangan kontrak. Halo, manajer Wijaya? Kontraknya sudah siap kan? Atasan berkabari, kami takkan perpanjang kontrak Sunrise Technology. Bulan depan kalian cepatlah pindah. Apa? Tak perpanjang kontrak? Kenapa? Halo manajer Wijaya, saya Surya Gunawan. Ada masalah apa sebenarnya? Kerjasama kita sebelumnya lumayan baik. Pak Gunawan, saya juga tak tahu detailnya. Tapi ini perintah langsung dari bos besar. Kami cuma menjalankan perintah. Mohon dimaklumi. Kamu ini bikin aku menyinggung siapa lagi? Aku juga tak tahu, Ayah. Sekarang tak ada cara lain. Temui Randy Sunarto. Keluarga Sunarto juga salah satu pemilik gedung Surya Raya. Kalau mereka bantu, mungkin bisa perpanjang kontrak.
Cepat pergi. Aku segera urus. Tuan Muda Sunarto, yang lalu cuma salah paham. Saya minta maaf. Kerjasama ini, Anda harus bantu keluarga Gunawan. Bisa ku bantu, tapi ada syarat. Aku mau Maya Lukman. Mau nikahinnya, buat dia setuju. Nikah sama Tuan Muda Sunarto, itu hal luar biasa. Keluarga Lukman berani menolak. Si tua Hendra Lukman itu pasti tak akan menolak. Tapi si nakal Maya itu sangat tak tahu diri. Sifat Maya Lukman memang keras kepala. Yang dia tolak memang sulit. Itu urusanmu. Mau diakui, keluarga Sunarto tak semudah itu. Tenang, Tuan Muda Sunarto. Saya takkan Ya, Tuan Muda Sunarto. Dihargai Hendra Lukman adalah pabrik obat Lukman warisan. Kita bisa. Aku tak salah menilai. Kau cukup kejam. Membantu Tuan Muda Sunarto sudah sewajarnya. Baguslah kau. Setelah berhasil, sumber daya Sunarto pakai sesukamu. Makasih Tuan Muda Sunarto. Saya atur sekarang. Maya, Randy itu anak Pak Sunarto senior. Kau tak rugi menikahinya. Tidak, aku tak akan menikah dengan orang yang tak kusukai. Jangan bilang kau masih ingat Rizky bocah nakal itu. Dengar ya, selama ada ayah, jangan harap. Ayah, Rizky sekarang dia sudah berubah. Apa ayah tak bisa memberinya kesempatan? Tuan, gawat. Kontrak baru kita dengan perusahaan luar direbut Medika Nusantara. Harga tawar mereka cuma separuh dari kita. Nusantara Medika, Nusantara. Dari mana dana mereka? Entahlah, Medika Nusantara juga dapat resep rahasia. Mungkin segera menguasai pasar. Tuan, cepat cari cara. Kalau tidak, keluarga Lukman akan segera bangkrut. Warisan keluarga Lukman akan hancur di tangan Hendra Lukman. Paman Hendra, apa kabar? Paman Hendra, aku tahu Paman sedang sulit. Asal Maya menikah Tuan Muda Sunarto, keluarga Sunarto bukan cuma bisa bantu rebut pesanan, tapi juga buat pabrik obat Lukman bangkit kembali. Aditya Gunawan. Hal ini pasti ulahmu kan? Paman Hendra, Anda salah sangka. Kami cuma berniat baik. Sekarang, pabrik obat Nusantara dapat investasi 1 triliun rupiah. Kalau mereka produksi obat baru, pabrik obat Lukman bisa bertahan berapa hari? Aditya, Randy, kalian tak tahu malu. Kamu bisa pilih tak menikah. Tapi akibat bangkrutnya keluarga, apa kalian bisa menanggungnya? Ayah, jangan begini. Maya, keluarga Lukman ini hasil jerih payah generasi. Tak boleh hancur di tanganku. Ya, ayah tak berguna. Tapi pernikahan ini. Ku beri kau sehari untuk berpikir. Besok jam ini, terima pernikahan. Atau tunggu keluarga Lukman bangkrut. Ayah, Muda Sunarto. Maya, kau lihat, keluarga kita tak bisa bertahan. Baik, aku nikah. Setuju nikah dengan Randy Sunarto. Putriku, ayah minta maaf. Asal keluarga Lukman selamat, aku rela lakukan apapun. Rizky, maaf. Mungkin kita memang tak jodoh. Ini milik keluarga Sunarto, Pusat Finansial Global, kontrak sewa kantor kelas 5A, tanda tangan 3 tahun. Generous kan? Tuan Muda Sunarto, ini sewa ini terlalu murah kan? Pusat Global Kota Jaya kan ikon Kota Jaya.
Sewa tahunan, pasarnya minimal 50 juta. Jangan sungkan. Dan juga... Tuan Muda Gunawan, ini disiapkan keluarga Sunarto untuk Anda. Surat niat investasi 10 miliar. Khusus untuk mendukung Sunrise Finansial, ikut KTT Finansial. Investasi 10 miliar. Tuan Muda Sunarto, Anda sungguh penyelamat keluarga Gunawan. Dengan uang ini, gedung ini, kulihat bocah Rizky itu gimana melawanku. Semua dukungan sudah aku beri. Jangan mengecewakanku. Kalau tidak... Tuan Muda Sunarto, tenang saja. Wah, ini kan Rizky Pratama. Kok baju ikut acara gratis begitu murahan? Tolong minggir. Minggir. Tahu ini tempat apa? KTT Finansial Konsorsium Naga Emas. Bos perusahaan kecil sepertimu. Tanpa undangan, jangan harap masuk. Tuan, tolong tunjukkan undangannya. Saya bos teknologi emas, Rizky Pratama. Saya datang ke KTT ini. Undanganku ada di Bu Intan. Bos, jangan bercanda. Hei, dia ini mantan karyawan keluarga Gunawan. Sudah lama saya pecat. Satpam, usir penipu ini. Maaf Tuan, silakan pergi. Pemilik sistem terdeteksi tiba di lokasi KTT Finansial. Ingin sign in? Sign in. Selamat, pemilik sistem berhasil sign in. Dapat 10% saham konsorsium Naga Emas. Ditambah hadiah sign in sebelumnya, sekarang aku punya saham grup Naga Emas sebanyak 20%. Ku bilang sekali lagi, aku datang ke KTT ini. Kalau tak percaya, telepon Bu Intan. Maaf Tuan, kalau tak punya undangan, silahkan pergi. Kalau tidak, jangan salahkan kami. Aku benar. Dia penipu. Habisi dia. Kalau cacat, tanggung. Kau! As! Hentikan. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Pak Nugraha, dia mau masuk ilegal. Saya sedang bantu mengusirnya. Dia bohong. Pak Nugraha, Rizky Pratama adalah bos teknologi emas dan mitra saya. Lancang, teknologi emas adalah tamu VIP yang diundang grup Naga Emas. Kau pikir kau siapa berani menghalanginya? Maaf Pak Rizky, maaf Bu Intan. Kami tak mengenali Anda. Maaf Pak. Pak Pratama, ini salah layanan kami. Saya akan langsung memecat mereka. Harap dimaklumi. Maaf Tuan. Tolong jangan pecat kami. Berhenti. Ada apa Pak Nugraha? Masalah ini dari awal sampai akhir semua ulahmu. Sekarang kau malah mau pergi begitu saja. Benar, dia yang bilang Pak Pratama penipu. Makanya kami menyulitkan Pak Pratama. Pak Nugraha, apa maksud Anda? Berlutut minta maaf ke Pak Rizky. Jika tidak, keluarga Gunawan akan dikeluarkan dari KTT Finansial ini. Aku minta maaf ke sampah ini? Tidak. Kalau Randy Sunarto tahu aku tak bisa masuk KTT Finansial, dia pasti tak akan lepaskan aku. Pak Rizky, saya tak mengenali Anda. Harap Anda murah hati, maafkan saya. Semoga lain kali saat cari masalah, pakai sedikit otak. Rizky Pratama, aku tak akan melepaskanmu. Direktur Rizky, KTT kali ini banyak ahlinya. Apa tujuan Anda ke sini? Saya berjanji pada Bu Intan untuk bawa teknologi emas, dapat investasi konsorsium Naga Emas. Itu mungkin agak sulit. Kudengar keluarga Gunawan dapat investasi ratusan miliar dari keluarga Sunarto. Mungkin mereka saingan terbesar. Pak Nugraha, sementara saya tak mau ungkap identitas saya di konsorsium Naga Emas, agar tidak menimbulkan... Anda cukup ikuti alur kerja biasa. Mengerti. Hubungi saya jika butuh. Baik. Selamat datang di KTT Finansial.
Selanjutnya, mari sambut Presiden Sunrise Teknologi, Bapak Aditya Gunawan untuk berbicara. Semuanya, dengan ratusan miliar dari keluarga Sunarto, kami pasti akan menjadi standar baru finansial. Menurutku, beberapa perusahaan kecil jangan ikut campur. Menakutkan. Keluarga Gunawan dan Sunarto, ini benar-benar kombinasi tak terkalahkan. Iya, siapa yang bisa melawan mereka? Kita lihat saja apa bisa dapat sisa saja. Terima kasih atas pidato Pak Gunawan. Selanjutnya silakan Presiden Teknologi Emas, Tuan Rizky Pratama. Rizky, lihat itu. Ini namanya kekuatan. Teknologi emasmu pasti akan kukuasai. Saya akan memperlihatkan teknologi emas kami, proyek pertama sejak didirikan, teknologi masa depan. Kehadirannya pasti akan mendorong pertumbuhan pesat pasar keuangan. Menurut keputusan juri, pada KTT finansial ini, mitra akhir adalah teknologi emas. Pada KTT finansial ini, mitra akhir kami adalah teknologi emas. Aku tak terima. Soal kekuatan dana, teknologi emas mau bandingin apa dengan kami? Memang, keluarga Gunawan kumpulkan dana ratusan miliar. Memang luar biasa. Tapi konsorsium naga emas tak kekuatan. Yang kami butuhkan adalah masa depan nyata, bukan imajinasi kosong. Dari segi ini, Anda kalah dari teknologi emas. Pak Rizky, saya dari grup Samudra. Bisa kerjasama dengan Anda? Halo. Halo Pak Rizky, kami dari grup Indah. Harap ada niat kerjasama dengan Anda. Baik. Halo Pak Rizky, saya dari grup Wijaya. Harap Anda beri kami kesempatan. Tentu saja. Rizky, jangan sombong. Tasi, terus kenapa? Maya Lukman besok akan pakai gaun pengantin dan menikah dengan Randy Sunarto. Apa katamu? Dibanding dia, kau selalu yang kalah. Keluarga Sunarto, orang terkaya di Kota Jaya. Keluarga Gunawan didukung Sunarto, tetap bisa hidup enak. Tunggu saja, Maya pakai gaun pengantin, nikah sama pria lain. Rizky, janji ya, kelak harus jaga dirimu. Pantas hari itu Maya terlihat aneh. Tidak, tak bisa biarkan Maya nikah dengan pria tak dicintainya. Tuan, Nona sangat cantik. Ini salahku yang tak berguna. Harus korbankan kebahagiaan putri. Rizky, kenapa kesini? Maya, kamu beneran mau nikah sama Randy Sunarto? Rizky, pergilah. Ini pilihanku sendiri. Siapa kamu? Beraninya bikin onar. Pengurus, usir dia. Siapa berani ganggu Rizky? Paman, Maya tak perlu korbankan dirinya demi keluarga Lukman. Pernikahan Maya dan Tuan Muda Sunarto ini urusan besar dua keluarga kami. Apa kau berhak ikut campur? Lagi pula, tanpa keluarga Sunarto, keluarga Lukman akan bangkrut. Kau mau Maya ikut kau hidup dalam kemiskinan? Kalau aku bisa bantu keluarga Lukman atasi semua masalah, Paman. Apa Paman bisa setuju batalkan pertunangan? Cuma kau, ya. Demi Maya, aku akan berusaha keras. Baiklah. Kalau kau sungguh bisa atasi masalah keluarga Lukman, akan kubatalkan pertunangan.
Halo? Apa? Aku segera ke sana. Kami mau gaji. Kalau tak dibayar, kami kosongkan pabrik. Minggir, minggir. Biarin aku masuk. Keuangan keluar. Bayar gajiku. Atasan, ngapain sih kalian? Bayar gaji. Kami mau gaji. Kita mau. Ini salah satu masalah pabrik obat kita saat ini. Ayo, lihat cara kamu mengatasi. Pemilik sistem terdeteksi masuk ke area inti pabrik obat ratusan tahun. Aktifkan sign in. Sign in. Sign in berhasil. Selamat, pemilik sistem dapat resep rahasia istana, pil rejuvenasi keraton, termasuk proses pembuatan lengkap dan modifikasi klinis modern. Nilai pasarnya lebih dari 5 triliun rupiah. Kalau tak dibayar, kami kosongkan pabrik kalian. Semuanya, aku datang untuk selesaikan masalah kalian. Kamu? Siapa kamu? Aku tahu gaji kalian sudah tertunda beberapa bulan. Aku datang hari ini hanya untuk bayar gaji kalian. Kenapa harus percaya padamu? Sekarang aku suruh keuangan transfer ke kalian. Dan tiap orang dapat tambahan gaji sebulan. Beneran? Baguslah. Akhirnya gaji masuk. Baguslah, bagus. Akhirnya gaji masuk. Baguslah, akhirnya gaji masuk. Cuma uang tak cukup. Yang kita butuhkan adalah obat bagus tandingi Medika Nusantara. Soal ini, gimana caramu? Rizky, ini dari Medika Nusantara, pil penambah darah terbaru. Pakai resep rahasia ratusan tahun, menghancurkan produk Lukman kita. Sekarang di media, semua bilang obat keluarga Lukman lebih buruk dari obat murahan. Aku akui, dana darimu memang mengatasi masalahku saat ini. Tapi untuk mengalahkan Medika Nusantara, kita butuh produk yang bagus. Ini resep dari keluarga Sunarto, semua obat kelas nasional. Dengan produk ini, baru bisa jadi tumpuan pabrik kita. Hah? Rizky, apa sekarang ada cara lain? Paman, di sini ada resep. Coba lihat. Pil rejuvenasi keraton. Dapat dari mana? Bener, ini resep yang lama hilang, resep rahasia istana. Hanya proses campur emasnya saja bisa kalahkan Medika Nusantara. Jauh sekali. Rizky, jujurlah padaku. Dapat resep ini dari mana? Paman, jangan pedulikan dulu dari mana resep ini. Katakan saja, resep ini bisa bantu keluarga Lukman kalahkan Medika Nusantara. Dengan resep ini, aku bisa buat Medika Nusantara hancur lebur. Tapi syaratnya, resep ini harus asli. Rizky, Profesor Wijaya sedang menguji resep ini. Kalau resep ini tak ampuh, jangan salahkan aku pisahkanmu dan Maya. Paman, tenang saja. Resep ini tak akan mengecewakan Paman. Produk sistem sign-in pasti sangat bagus. Direktur Utama, Pak Pratama, obat ini tak cuma obati anemia. Untuk pemulihan pasca operasi, efeknya sangat luar biasa. Nilai pasarnya minimal 5 triliun rupiah. Pak Pratama, tadi aku sungguh buta. Maafkan kelancanganku. Terima kasih. Paman, santai saja. Kita kan satu keluarga. Tak perlu sungkan. Benar-benar, satu keluarga. Paman tak akan sungkan. Ayah. Paman, selain resep ini, aku juga akan beri pabrik tambahan investasi 1 triliun rupiah. Bagus. Dengan masuknya dana ini, rencana perluasan pabrik bisa segera dimulai. Paman, terus yang Paman janjikan padaku? Aku akan segera ke keluarga Sunarto, batalkan pertunangan. Nih, ini buatmu. Makasih. Sibuk seharian, gak ditawari minum teh nih. Baiklah. Masuklah, duduk dulu. Oke.
Rizky, makasih udah bantu keluarga kami atasi krisis. Kalau bukan kamu, aku beneran gak tahu harus gimana. Maya, cuma hal kecil kok. Nggak usah sungkan. Untukmu itu hal kecil, tapi untuk keluarga kami, itu penyelamat kami. Aku beneran gak tahu gimana balas budi. Kalau mau balas budi, mending. Aku ambilkan buah dulu. Rizky, cepat bangun. Kalau aku bilang, aku nggak mau bangun. Jangan gitu. Aku... Maya, aku suka kamu. Aku juga. Akhirnya ngaku juga. Kamu ngerjain aku. Sampah. Bukan kau bilang pasti berhasil? Kakek tua Hendra Lukman itu berani batalin nikah. Tuan muda, pasti Rizky yang mengacaukannya. Entah dari mana dia dapat resep rahasia itu. Aku tak peduli. Aku harus dapatkan Maya. Cari cara. Kalau tidak, aku usir kau dan ayahmu dari kota Jaya. Tuan muda, Gimana kalau Rizky lenyap total? Kalau dia mati, siapa yang Maya nikahi? Menarik. Apa rencanamu? Seingatku, Tuan Muda, bukannya Anda punya klub tinju gelap? Kalau Rizky ikut tinju gelap dan tak sengaja tewas, itu wajar kan? Rizky, sekarang harta setidaknya 1 triliun. Kau pikir dia mau tinju gelap? Rizky tentu takkan tinju gelap. Tapi kalau demi keselamatan Maya, wajar kan? Hah. Kuberi kau kesempatan terakhir. Kalau gagal lagi, kau tahu akibatnya. Tuan Muda, tenang saja. Maya, lihat. Tas Chanel terbaru ini dipakai sama gaun kemarin. Pas banget. Katanya hari ini dijual terbatas loh. Ayo lihat. Tapi sore ini aku janji dengan Rizky bahas perluasan pabrik. Aduh, jalan bentar aja. Lagian kamu kan mau tunangan. Harus beli gaun baru kan? Ya udah. Ya. Maya, lihat tas berlian itu. Kata penjual, tinggal 1 lagi. Coba sana. Ya. Tiba-tiba perutku sakit. Aku ke toilet dulu. Kamu duluan aja. Lepaskan aku. Halo? Rizky, mau selamatkan Maya? Datang sendiri ke gudang barat kota, ke gudang tua. Kau apakan dia? Jangan banyak ngomong. Kalau nggak datang, tunggu saja mayatnya. Teman-teman, bonus super malam ini. Hadiah pemenang akhirnya adalah dia. Rizky, lihat itu. Pacarmu ada di sana. Mau dapatkan dia? Menang 3 kali. Kalau kamu kalah. Rizky, pergi. Biarkan aku. Gimana Rizky? Berani naik panggung? Kalau enggak, cepat nyah. Aditya, kau tamat.
Beruang utara, nanti habisi dia. Hah? Silat Lingjun, Rizky. Bocah, akan kucabik-cabik kau. Rizky? Sampah! Serang sekaligus. Pukul sampai mati. Orang yang kau pilih agak payah. Mustahil. Kok kau jago banget? Lepaskan Maya. Kalau tidak, Rizky, berani gerak lagi. Ku bunuh dia. Rizky, cepat pergi. Biarin aku. baik, aku diam. Aditya, lepaskan dia. Terlambat. Tuan Muda Sunarto. Habisi dia sekarang. Bagus, Rizky. Bukannya kau jago berantem. Coba berantem lagi. Bagus, Rizky. Bukannya kau jago berantem. Coba berantem lagi. Anak sialan, melawanku. Kau pikir kau pahlawan super? Rizky, lepaskan dia. Jangan pukul Rizky. Rekam, kirim ke media. Katakan, Rizky utang judi, kakinya dipatahkan. Jangan gerak. Yan sudah dikepung. Kok ada polisi? Kalian pikir aku bodoh? Pas kejadian penculikan, yang paling penting bukannya lapor polisi. Rizky. Rizky, kau tak apa? Maya, jangan nangis. Ku bilang, aku akan melindungimu. Rizky? Maya. Kamu sudah sadar. Bagaimana perasaanmu? Dokter bilang tulang rusukmu retak dan ada gegar otak ringan. Bagaimana perasaanmu? Bagaimana dengan Randy Sunarto dan Aditya Gunawan? Tenang saja. Mereka sudah masuk penjara. Mereka akan menerima hukuman. Maya, ada satu hal yang harus kulakukan sekarang. Bisa tolong ambilkan barang di saku bajuku? Apa ini? Di arena tinju gelap, saat aku tumbang, di benakku cuma ada kamu. Dulu aku selalu pikir, tunggu kondisi stabil, baru melamarmu. Kini baru paham, selagi hidup harus memilikimu. Maya, aku mau tanya, maukah kamu menikahiku? Mau. Aku mau.
Semua salahmu. Kalau bukan karena kau bilang penculikan bisa atasi masalah, apa kita bakal dihukum seumur hidup? Mana aku tahu si Rizky itu sejago itu berantem. Tuan Muda Sunarto, sekarang bagaimana? Mana aku tahu. Ayahku juga ditahan. Keluarga Sunarto sekarang benar-benar tamat. Keluarga Sunarto sudah hancur. Buat apa masih sok hebat? Kau. Jaga dia baik-baik. Ayah, tenang. Seumur hidup aku akan baik pada Maya. Pemilik sistem terdeteksi menyelesaikan tonggak hidup besar. Aktifkan sign in. Sign in. Selamat, sign in berhasil. Mendapat sepasang anak kembar. Dasar bodoh. Kenapa senyum? Maya, tahu nggak? Kita bakal punya 2 bayi.